Hantu penumpang bus malam Jakarta, Bandung. Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan, Mas, jangan duduk di kursi itu. Suara lirih seorang wanita tua terdengar samar di dalam bus malam yang melaju dari terminal Kampung Rambutan menuju Bandung. Malam itu, suasana begitu sepi, hanya deru mesin dan derit kursi tua yang menemani perjalanan. Dari jendela, hanya gelap pekat dan sesekali cahaya lampu jalan yang redup. Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Malam itu, seorang pemuda bernama Arman Wijaya baru saja naik dari halte pinggir tol Cawang. Ia bekerja sebagai teknisi elektronik di Jakarta dan sedang dalam perjalanan pulang ke Bandung karena mendengar kabar bahwa ayahnya jatuh sakit. Arman duduk di kursi baris tengah, persis di samping jendela yang kacanya sudah buram. Di depannya hanya ada dua penumpang, seorang pria berkemeja lusuh dan seorang ibu yang terus menundukkan wajah. Awalnya, tak ada yang aneh. Bus melaju perlahan, melewati gerbang tol Cikampek. Sopir, seorang pria berusia sekitar 40 tahunan bernama Slaman, tampak berkonsentrasi pada jalanan. Namun, dari kaca spion, sesekali matanya melirik ke arah penumpang dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Arman merasakan hawa dingin menusuk tulang. Pendingin udara memang menyala, tapi rasa dingin ini berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengalir masuk ke pori-pori kulitnya. Ia mencoba memejamkan mata, berharap bisa tidur selama perjalanan. Namun beberapa menit kemudian, sesuatu membuatnya terbangun dengan napas tersengal. Lampu kabin tiba-tiba padam. Seluruh bus gelap gulita, hanya cahaya jalan dari luar yang samar masuk. Ketika lampu menyala kembali, Arman mendapati kursi yang tadinya kosong, kini terisi seorang wanita. Rambutnya panjang terurai menutupi wajah, tubuhnya pucat, dan ia duduk diam tanpa gerakan. Arman terhenyak. Ia yakin betul kursi itu kosong sejak tadi. Ia bahkan sempat meletakkan tas kecilnya di sana. Sekarang, tas itu berada di pangkuan wanita itu, seolah ia yang memilikinya. Arman ingin protes, tapi lidahnya keluh. Wanita itu kemudian menoleh perlahan. Bukan ke Arman, melainkan ke seluruh kabin. Dan saat wajahnya tersingkap dari balik rambut, Arman menahan napas. Wajah itu tidak ada. Hanya permukaan datar pucat tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Kosong. Jantung Arman berdetak liar. Ia memalingkan wajah, menutup mata rapat-rapat. Namun semakin ia menutup mata, semakin jelas suara napas berat terdengar di telinganya. Seperti ada seseorang yang sedang menghembuskan udara dingin tepat di sisi wajahnya. Sopir tidak bereaksi, seakan tidak melihat apa-apa. Begitu juga dengan penumpang lain. Mereka tetap duduk diam menunduk. Tidak ada yang berusaha bicara atau sekadar menoleh. Seolah-olah mereka semua hanyalah patung hidup yang sedang menunggu giliran untuk membusuk. Arman memberanikan diri membuka sedikit matanya. Wanita tanpa wajah itu kini menatapnya. Ya, meski tanpa mata, entah bagaimana Arman merasa dirinya sedang ditatap. Ada tekanan kuat, membuat bulu kuduknya berdiri, membuat tubuhnya kaku seperti terikat. Ia mencoba menoleh ke arah pria di depannya, berharap ada reaksi. Tapi pria itu perlahan mendongakkan kepala. Arman terperanjat, wajahnya juga hilang. Hanya permukaan rata, pucat, tanpa ekspresi. Begitu pula ibu yang duduk di sebelah pria itu. Sama, tanpa wajah. Satu persatu penumpang lain di dalam bus mulai menampakkan hal serupa. Mereka yang tadinya tampak biasa, sekarang menoleh bersamaan ke arah Arman, dengan wajah kosong tanpa organ. Hanya datar, seolah hidup ini telah dihapus dari wajah mereka. Arman ingin berteriak, tapi tenggorokannya kering, lidahnya membeku. Ia hanya bisa terisak, tubuhnya gemetar hebat. Tangannya menggenggam erat kursi di sampingnya, berusaha menahan diri agar tidak pingsan. Tiba-tiba bus terguncang keras, seperti melindas sesuatu. Sopir mengerem mendadak, dan semua tubuh penumpang serempak terdorong ke depan. Namun anehnya, tak ada suara teriakan, tak ada keluhan. Semua tetap diam, hanya Arman yang terhuyung menabrak kursi depan. Ketika ia mencoba berdiri, ia melihat jendela bus berubah pemandangan.
Jalan tol yang seharusnya ramai kini gelap gulita, sepi, tak ada satupun kendaraan lain. Bahkan lampu jalan pun lenyap. Yang terlihat hanya jalan tanah merah panjang membentang ke depan. Arman sadar, bus ini tidak lagi berada di jalur yang semestinya. Mereka seperti dibawa ke dunia lain. Sementara itu, sopir hanya memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali. Senyum tipis terbentuk di wajahnya. Ia berbisik pelan, tapi cukup jelas terdengar. Tenang saja, perjalanan kita masih panjang. Kalian semua, sebentar lagi akan bertemu dengan yang sudah menunggu. Arman menoleh ke kiri. Wanita tanpa wajah itu kini berada tepat di sampingnya, lebih dekat dari sebelumnya. Tangannya yang dingin meraih lengan Arman, mencengkeramnya erat. Arman meronta, tapi semakin ia berusaha, semakin kuat genggaman itu menahan. Di saat itulah, sebuah suara lirih kembali terdengar dari kursi belakang. Suara yang sama seperti pertama kali ia dengar saat naik. "Mas, jangan duduk di kursi itu." Arman menoleh cepat. Kursi belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Nafasnya semakin berat. Keringat dingin bercucuran, meski udara di dalam bus begitu menusuk tulang. Ia merasa tubuhnya hampir mati rasa. Dan saat ia kembali menoleh ke depan, seluruh penumpang kini sudah berdiri di lorong bus. Mereka mendekat pelan-pelan, dengan wajah kosong tanpa organ. Satu demi satu, mereka menunduk, mendekati Arman, seolah hendak menyeretnya keluar dari dunia ini. Arman ingin lari, tapi jalan satu-satunya adalah pintu depan, dan di sana, sopir sudah berdiri menunggu, dengan wajah yang kini juga rata tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Arman pun hanya bisa terdiam, tubuhnya membeku, ketika derap langkah itu semakin dekat, semakin menekan, dan semakin menyesakkan dada. Arman terperangah, tubuhnya masih kaku ketika derap langkah tanpa suara itu semakin mendekat. Satu persatu penumpang tanpa wajah berdiri mengelilinginya. Nafasnya semakin cepat, dada terasa sesak. Ia menoleh ke arah jendela, gelap gulita, hanya tanah merah dan pohon-pohon kering yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Jalan tol lenyap, digantikan pemandangan yang sama sekali tak masuk akal. Arman berusaha menguatkan diri. Ia meraih tas kecilnya dan menekannya ke dada. Tiba-tiba lampu bus berkedip lagi, mati dan hidup seperti lilin kehabisan oksigen. Dalam momen itu, ia mendengar bisikan. Suara lirih perempuan, sama seperti sebelumnya. "Mas, jangan duduk di kursi itu. Pergi, sebelum terlambat." Arman menoleh cepat ke kursi belakang. Kali ini, samar-samar ia melihat siluet wanita tua. Rambutnya digelung sederhana, wajahnya penuh keriput, matanya tajam. Berbeda dengan penumpang lain, wajahnya nyata, lengkap. Ia tampak seperti manusia biasa. Arman ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Wanita itu hanya menggeleng pelan, memberi isyarat untuk diam. Dan seketika, sosoknya menghilang, tersapu cahaya kilat yang datang entah dari mana. Bus terus melaju, namun ada yang aneh, rodanya tak lagi berputar di atas aspal. Arman menempelkan telinganya ke dinding bus. Tidak ada bunyi gesekan ban dengan jalan. Hanya suara gesekan aneh, seperti benda logam ditarik di atas batu. Arman memandang ke depan. Sopir bernama Slaman masih duduk, tubuhnya tegak, tangannya memegang kemudi. Tapi wajahnya kini semakin rata, seperti topeng polos. Ia menggumamkan sesuatu, suara rendah yang terdengar seperti doa dalam bahasa asing. "Semua penumpang, kembali ke asal," ucapnya lirih. Tiba-tiba, Arman merasakan bus berhenti mendadak. Seluruh tubuhnya terhuyung ke depan. Ketika menoleh ke jendela, ia terkejut. Bus berhenti di depan sebuah gerbang besar dari kayu lapuk. Di atasnya tertulis tulisan Jawa kuno, samar, sulit dibaca. Namun ia bisa menangkap kata, panggonan, dan pati. Tempat kematian. Lorong bus bergemuruh. Penumpang-penumpang tanpa wajah itu bergerak serentak menuju pintu, satu demi satu keluar. Tubuh mereka kaku, langkahnya teratur, tanpa suara. Hanya Arman yang masih duduk, membeku. Saat pintu terbuka, hawa bus semakin dingin. Bau anyir darah menyeruak, menusuk hidung. Arman hampir muntah. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun saat membuka kembali, ia mendapati satu hal yang membuat darahnya berhenti mengalir.
Wanita tanpa wajah yang sejak tadi duduk di sampingnya kini menoleh penuh ke arahnya. Tangannya yang dingin masih mencengkeram lengan Arman. Ia berdiri perlahan, menarik Arman ikut keluar. Arman meronta, "Lepas! Lepas!" Suaranya akhirnya keluar, pecah, penuh ketakutan. Tapi tidak ada yang menolong. Semua penumpang sudah turun, dan mereka kini berjalan menuju gerbang kayu itu. Dengan sisa tenaga, Arman meraih lonceng kecil di atas kepala sopir. Lonceng tanda berhenti. Ia menekannya berkali-kali, tapi sopir tak bereaksi. Lonceng pun tidak berbunyi. Seakan-akan semua mekanisme bus telah mati. Lalu, suara baru terdengar. Suara anak kecil, entah dari mana. "Mas, jangan ikut keluar. Kalau keluar, Mas tidak akan bisa kembali." Arman mencari sumber suara itu, matanya liar ke segala arah. Namun yang ia temukan hanya pantulan wajahnya sendiri di kaca jendela. Dan yang membuatnya nyaris gila, pantulan itu bukan wajahnya. Pantulan itu memperlihatkan wajahnya tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Sama seperti penumpang lain. Arman menjerit, suara teredam di dalam tenggorokannya sendiri. Ia memukul kaca jendela, berharap bisa memecahkannya. Namun kaca itu tetap utuh, hanya memantulkan wajah kosongnya. Wanita tanpa wajah semakin erat mencengkeramnya. Tubuh Arman ditarik, setengah diseret menuju pintu. Ia berusaha berpegangan pada kursi, kakinya menendang lantai bus, tapi kekuatan itu tak terbendung. Dan tiba-tiba, lampu bus padam lagi. Gelap total. Dalam kegelapan itu, Arman mendengar suara lirih wanita tua yang pernah muncul sebelumnya. "Kalau mau selamat, cari tanda di kursi itu. Hanya itu jalanmu keluar." Ketika lampu kembali menyala, semua penumpang sudah hilang. Pintu bus tertutup rapat. Gerbang kayu di luar lenyap. Jalan tanah merah berubah kembali menjadi jalan tol sepi. Namun suasana tetap aneh, seakan-akan dunia nyata dan dunia lain masih bertabrakan. Arman menunduk, menatap kursi tempat pertama kali ia duduk. Ia melihat sesuatu tergores di sana. Sebuah tulisan kecil, nyaris tak terlihat. Ia mendekatkan wajah, membaca dengan mata yang berair. Tulisan itu berbunyi, "Bus ini sudah mati sejak 7 tahun lalu. Jangan turun, jangan ikut. Kalau kau bertahan sampai terminal, kau akan kembali." Arman gemetar, tangannya menyentuh goresan itu, dan tiba-tiba seluruh bus bergetar hebat. Mesin meraung, roda berputar liar, jendela berderak, hampir pecah. Ia terdorong ke kursinya sendiri, tubuhnya seperti dipaksa tetap duduk. Suara sopir menggema dari depan, "Kau tahu rahasianya, tapi belum tentu kau bisa selamat." Dan bus itu melaju lagi, semakin cepat, menembus kegelapan malam di jalan tol Cipularang yang mencekam. Arman hanya bisa memeluk tas kecilnya, air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia tahu, perjalanannya masih panjang, dan ia belum tentu bisa kembali. Bus itu melaju semakin kencang. Arman menempelkan dahinya pada kaca jendela, berharap bisa melihat tanda kehidupan di luar. Namun, yang tampak hanya bayangan gelap hutan, kabut tebal, dan sesekali cahaya redup seperti lentera kuno. Jalan tol yang seharusnya ramai pada malam akhir pekan, lenyap begitu saja. Detak jantungnya berpacu. Arman masih teringat tulisan di kursi, "Bus ini sudah mati sejak 7 tahun lalu. Jangan turun, jangan ikut." Kata-kata itu terus bergema di kepalanya, membuatnya sadar bahwa ia sedang berada dalam kendaraan yang bukan lagi bus biasa. Suara gemeretak aneh terdengar dari bawah lantai bus, seperti tulang yang patah berkali-kali. Arman berusaha mengabaikan, tapi rasa mual tak bisa ditahan. Bau anyir kembali menyeruak, kali ini jauh lebih kuat. Ia menutup hidung dengan lengan baju, namun aroma itu tetap menyelinap, membuat kepala pusing. Dari spion dalam kabin, ia melihat sosok sopir. Tubuhnya kaku, kepalanya sesekali berputar tak wajar, seakan lehernya bisa berputar lebih dari 180 derajat. Mata sopir yang tadinya kosong, kini mulai meneteskan darah, perlahan, menuruni pipi, lalu jatuh ke setir. Namun ia tetap tersenyum, seperti sedang menikmati perjalanan. Arman menggenggam erat tasnya, berdoa dalam hati, memohon pertolongan. Tapi doa itu terhenti ketika terdengar suara kursi berderit di belakang. Ia menoleh perlahan. Kursi-kursi yang tadi kosong kini kembali terisi.
Penumpang-penumpang tanpa wajah itu duduk berjajar, memandang ke depan, tubuh mereka kaku, seakan tidak pernah pergi dari bus. Arman ingin berpura-pura tidak melihat, namun tiba-tiba, salah satu penumpang bangkit. Tubuhnya kurus, tangannya panjang menjuntai, kepalanya menunduk. Ia berjalan ke arah Arman, langkahnya lambat tapi pasti. Saat jarak tinggal beberapa meter, kepala penumpang itu mendongak. Wajahnya rata, tapi dari permukaan pucat itu muncul retakan. Retakan itu melebar, seperti kulit kering yang terkelupas, hingga terbentuk celah. Dari celah itu, terdengar suara tangisan. Arman mundur ke kursi, tubuhnya menempel rapat pada jendela. Suara tangisan semakin keras, menusuk telinga. Tangisan itu bukan hanya dari satu orang, tapi seakan dari seluruh penumpang yang ada. Mereka semua membuka mulut yang tak terlihat, dan serentak mengeluarkan suara ratapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tolong kami, tolong kami. Suara itu serempat, menggetarkan ruang kabin. Arman hampir tak kuat. Ia menutup telinga, tapi suara itu menembus langsung ke dalam kepalanya. Air matanya bercucuran. Ia merasa seperti sedang ditarik ke dalam duka yang bukan miliknya. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba muncul kembali sosok wanita tua yang pernah ia lihat. Kali ini ia duduk di kursi belakang, wajahnya serius. Ia mengangkat tangannya, dan seketika suara tangisan itu mereda. Jangan dengarkan mereka, Nak. Suara wanita tua itu tenang namun tegas. Mereka sudah tidak bisa kembali. Jangan biarkan kau ikut bersama mereka. Arman menatapnya penuh harap. Tolong saya, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak mau mati di sini. Wanita tua itu menunduk, lalu menunjuk ke arah depan bus. Kalau kau ingin selamat, tunggu saat bus berhenti. Jangan turun sampai kau mendengar suara ayam jantan. Itu tandanya kau kembali ke dunia nyata. Sebelum Arman sempat bertanya lebih jauh, wanita itu hilang begitu saja, lenyap seperti asap ditiup angin. Arman mencoba mencerna kata-kata itu. Tunggu suara ayam jantan. Bagaimana mungkin? Ia sedang di dalam bus, di jalan tol. Tidak ada desa atau kandang ayam di sekitarnya. Namun ia tak punya pilihan lain selain mempercayai pesan itu. Bus terus melaju. Kabut semakin tebal, menutupi pandangan keluar. Arman menatap jam di pergelangan tangan. Jarum jam berputar cepat, tidak masuk akal. Menit berubah jadi jam berubah jadi hari, semua dalam hitungan detik. Ia merasa terjebak dalam dimensi yang tak mengenal waktu. Tiba-tiba, bus berhenti lagi. Rem berdecit panjang, membuat tubuh Arman hampir terhempas ke lantai. Ketika ia menengok keluar, terlihat sebuah terminal tua. Cat dindingnya mengelupas, papan nama hampir roboh, dan lampu remang-remang menyala dengan cahaya kekuningan. Pintu bus terbuka dengan suara berderit. Penumpang-penumpang tanpa wajah bangkit satu persatu, turun dengan langkah lambat. Arman panik, ia mengingat pesan wanita tua itu. Jangan turun sampai mendengar suara ayam jantan. Namun saat semua penumpang turun, hanya tinggal dirinya seorang di dalam bus. Sopir menoleh, tersenyum lebar, darah masih mengalir dari matanya. Ia berucap dengan suara berat, giliranmu turun, Nak. Semua sudah menunggu. Arman menggeleng keras, tubuhnya mundur. Tidak, saya tidak akan turun. Sopir mendesis, suaranya menggema di seluruh kabin. Kalau kau tidak turun sekarang, kau akan tetap di sini, selamanya. Arman memejamkan mata, tubuhnya gemetar hebat. Ia menunggu, berharap ada suara ayam jantan seperti yang dijanjikan. Namun yang terdengar justru suara-suara lain. Lolongan anjing, suara angin berdesing, bahkan bisikan-bisikan aneh yang menyebut namanya berulang kali. Waktu seakan berjalan sangat lambat. Sopir mulai bangkit dari kursinya, berjalan ke arah Arman. Langkahnya berat, setiap pijakan membuat lantai bus bergetar. Tangannya yang berdarah terulur, hendak meraih pundak Arman. Tepat saat itu, suara kokok ayam terdengar jelas. Kukuruyu. Suara itu menggema begitu nyata, menusuk telinga Arman. Matanya terbuka lebar. Ia menoleh keluar, dan seketika terminal tua itu menghilang. Berganti dengan cahaya lampu jalan, suara kendaraan lain, dan pemandangan tol Cipularang yang normal kembali. Sopir berdiri terdiam, wajahnya kembali utuh seperti manusia biasa. Darah menghilang, senyum lenyap.
Ia kembali duduk di kursinya, memegang setir dengan tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Arman terisak, tubuhnya lemas. Ia menatap ke belakang. Semua kursi kosong, tidak ada penumpang, tidak ada wanita tua, tidak ada makhluk tanpa wajah. Hanya dirinya seorang. Namun di lantai bus, tepat di bawah kursinya, ia menemukan sesuatu. Sebuah foto lama, berwarna hitam putih, menunjukkan sebuah bus penuh penumpang. Arman memungutnya dengan tangan gemetar. Saat diperhatikan, wajah semua penumpang di foto itu sama persis dengan penumpang-penumpang tanpa wajah yang ia lihat tadi. Dan di pojok foto, tertulis tanggal 12 Maret 2016. Tanggal kecelakaan tragis bus malam jurusan Jakarta-Bandung yang menewaskan puluhan penumpang. Arman terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, ia baru saja menumpangi bus yang sudah seharusnya terkubur bersama para korban. Arman memegangi foto hitam putih itu erat-erat. Tangannya gemetar, keringat dingin bercucuran di pelipis. Tulisan tanggal di pojok foto, 12 Maret 2016, terus menghantam pikirannya. Ia ingat kabar kecelakaan bus 7 tahun lalu di jalur tol Cipularang. Puluhan penumpang tewas mengenaskan, bus terbakar hebat, dan banyak jasad sulit dikenali. Saat itu berita menghebohkan seantero Jawa Barat. Dan kini, ia sadar, wajah-wajah kosong yang menghantui dirinya tadi adalah mereka, korban kecelakaan itu. Sopir duduk tenang di kursinya. Lampu kabin menyala redup. Tidak ada tanda-tanda aneh. Suasana bus kembali seperti biasa. Namun Arman tahu, semua ini hanya sementara. Sesuatu masih bersembunyi di balik bayangan. Arman mencoba memberanikan diri. Ia melangkah perlahan ke arah sopir, menyodorkan foto itu dengan tangan gemetar. "Pak, ini apa maksudnya? Tadi saya lihat mereka semua ada di sini." Sopir tidak menoleh. Tatapannya lurus ke depan, ke jalan tol yang kembali normal. Namun bibirnya bergerak, suaranya parau, berat. "Kau tidak seharusnya melihat itu, Nak. Foto itu, peninggalan. Bus ini bukan milik dunia kalian lagi." Arman tercekat. "Apa maksud Bapak? Siapa Bapak sebenarnya? Kenapa saya bisa ada di sini?" Sopir akhirnya menoleh. Matanya gelap, kosong, seperti jurang yang tak berdasar. "Aku hanya pengantar. Tugasku membawa mereka yang tersisa sampai ke tujuan terakhir. Dan sekarang, giliranmu." Arman terhuyung mundur. Tubuhnya menempel pada kursi, napasnya memburu. "Tidak, saya tidak mati. Saya masih hidup." Sopir menyeringai. "Kau yakin? Coba lihat kembali." Arman menatap ke kaca spion. Wajahnya sendiri tampak pucat, matanya cekung, bibirnya membiru. Ia bahkan tak bisa melihat embun napas dari mulutnya. Tubuhnya seperti bayangan. Ia menoleh ke tangannya, dan nyaris pingsan, jemarinya tembus cahaya lampu kabin. Arman menjerit. Ia mencakar-cakar lengannya sendiri, berharap rasa sakit bisa mengembalikan kenyataan. Tapi yang ia rasakan hanya dingin menusuk, bukan rasa sakit. Suara tawa lirih terdengar dari bangku belakang. Arman menoleh cepat. Dan di sana, duduk wanita tua yang tadi memberi peringatan. Wajahnya tetap utuh, matanya tajam menatap Arman. "Kau masih punya kesempatan, Nak. Jangan dengarkan sopir itu. Kalau kau menyerah sekarang, kau akan benar-benar hilang." Arman hampir menangis. "Tolong saya, Bu. Apa yang harus saya lakukan?" Wanita itu bangkit perlahan. Tubuhnya tampak rapuh, tapi langkahnya pasti. Ia berjalan mendekat, menepuk kursi tempat Arman duduk tadi. "Tetap di kursi ini. Jangan turun, apapun yang terjadi. Kursi ini adalah pelindungmu. Ada doa yang tertinggal di sini, dari penumpang terakhir yang selamat. Itu yang menjaga bus ini tidak sepenuhnya menyeretmu ke dalam." Arman mengingat tulisan di kursi. Ya, ada pesan goresan itu. Kini semuanya masuk akal. Kursi ini bukan sembarang kursi. Namun sebelum ia bisa merasa lega, suara sopir kembali menggema. "Jangan percaya padanya. Dia bukan penyelamat. Dia hanya roh tersesat yang mencoba mencuri tubuhmu. Kalau kau tetap di kursi itu, kau akan jadi miliknya." Arman bimbang. Kepalanya terasa mau pecah. Suara wanita tua dan sopir bertabrakan, saling berebut pengaruh di dalam benaknya. Lalu, penumpang-penumpang tanpa wajah kembali muncul.
Mereka berdiri di lorong bus, bergerak serentak mendekat. Suara tangisan kembali memenuhi ruangan. Wanita tua berteriak, suaranya tegas. "Ingat, nak, jangan lepaskan kursi itu. Mereka hanya ingin menyeretmu pergi." Sopir ikut berteriak, suaranya lebih berat, menggema. "Turun sekarang. Kalau tidak, kau akan membusuk di kursi itu selama-lamanya." Arman menutup telinga, tubuhnya bergetar hebat. Ia hanya bisa berpegangan erat pada kursi. Matanya terpejam, air mata mengalir deras. Dalam kepanikan itu, ia kembali mendengar suara samar, suara anak kecil. "Mas, bertahanlah, sebentar lagi fajar." Arman membuka mata. Dari jendela, samar terlihat garis cahaya tipis di langit timur. Fajar? Ia tidak yakin. Waktu di bus ini terasa tidak masuk akal. Tapi cahaya itu nyata, berbeda dari gelap yang menjerat sejak tadi. Penumpang-penumpang tanpa wajah berteriak serempak. Tubuh mereka meleleh seperti lilin terbakar. Sopir meraung marah, wajahnya retak, menampakkan tengkorak hitam di balik kulit. Wanita tua itu menatap Arman dengan sorot mata penuh harap. "Bertahanlah, nak. Jangan lepaskan kursi itu sampai cahaya benar-benar masuk." Bus bergetar hebat. Jendela pecah satu persatu, angin malam menerjang masuk. Arman hampir terlempar, tapi ia memeluk kursi erat-erat, menutup mata sambil berdoa. Suara raungan, tangisan, dan bisikan bercampur jadi satu, menggetarkan seluruh tubuhnya. Hingga akhirnya, cahaya putih menembus kabin. Hangat, terang, menusuk masuk melalui celah kaca. Dan semua itu, hilang. Arman membuka mata. Ia mendapati bus berhenti di Terminal Leui Panjang, Bandung. Matahari pagi menembus kaca, burung-burung berkicau, suara orang lalu lalang terdengar jelas. Semua normal. Ia terengah, tubuhnya lemas. Penumpang-penumpang naik turun bus seperti biasa. Tidak ada wajah kosong, tidak ada wanita tua, tidak ada sopir berhantu. Namun ketika ia menoleh ke kursi yang tadi ia duduki, goresan tulisan itu masih ada. Nyata! Bukti bahwa semua yang ia alami bukan sekadar mimpi. Dan di lantai, foto hitam putih itu tetap tergeletak. Kali ini dengan tambahan baru, gambar seorang pemuda berwajah pucat, duduk di kursi yang sama. Wajah itu, wajah Arman sendiri. Pagi itu, Arman duduk di kursi Terminal Leui Panjang. Tubuhnya masih gemetar, wajahnya pucat. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa, namun ia merasa asing di tengah keramaian itu. Tangan kirinya masih menggenggam foto hitam putih yang kini menampilkan wajah dirinya sendiri. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ia sudah selamat, bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Namun semakin ia menatap foto itu, semakin jelas detail yang sebelumnya tak terlihat. Di bagian belakang foto, ada coretan tangan, tulisan singkat, terburu-buru, dengan tinta pudar, "Jangan percaya siapapun. Mereka selalu kembali." Arman menelan ludah. Ia menoleh ke sekeliling. Terminal tampak normal, tapi ada hal-hal kecil yang tidak sesuai. Seorang pria muda menjajakan koran dengan tanggal yang berbeda dari kalender di ponselnya. Seorang ibu membawa anaknya, tapi bayangan mereka di lantai tidak bergerak sesuai langkah. Hatinya kembali dicekam rasa takut. Apakah ia benar-benar kembali ke dunia nyata, atau masih terjebak dalam bayangan bus itu? Ia memutuskan mencari orang untuk bicara, berharap menemukan kepastian. Ia menghampiri seorang petugas terminal bernama Wawan Kurnia. "Pak, tadi saya turun dari bus jurusan Jakarta, Bandung. Bus tua, warnanya biru pudar. Penumpangnya aneh. Apa bus itu memang masih beroperasi?" Petugas itu menatapnya lama, lalu menghela napas. "Nak, bus yang kau sebut itu sudah tidak ada sejak lama. Dulu memang jalurnya ke sini, tapi setelah kecelakaan tahun 2016, armadanya berhenti total. Tidak pernah ada lagi bus seperti itu." Arman tercekat. "Tapi, saya baru saja turun dari sana. Saya bahkan masih simpan fotonya." Ia menunjukkan foto di tangannya. Namun saat petugas melihat, wajahnya berubah kaku. "Nak, kertas itu kosong. Tidak ada foto apa-apa." Arman menatap kertas di tangannya. Dan benar, kertas itu kini polos, kosong, seakan foto hitam putih tadi menghilang begitu saja. Ia merasa darahnya surut. Petugas mengusap tengkuknya gelisah.
Banyak cerita serupa. Ada yang mengaku naik bus itu, duduk bersama penumpang yang pucat, lalu tiba-tiba sampai di terminal tanpa sadar. Ada pula yang hilang begitu saja, tidak pernah ditemukan. Polisi hanya bilang mereka tersesat. Tapi orang-orang sini tahu, itu bus arwah. Bus yang menjemput penumpang baru untuk menemani mereka yang mati di jalan tol. Arman terdiam. Telinganya berdengung, kepalanya pusing. Ia merasa seolah semua kata-kata itu menusuk langsung ke hatinya. Saat itulah, suara klakson bus terdengar keras di belakang. Arman menoleh. Bus biru pudar yang sama sedang parkir, pintunya terbuka. Dari dalam, sosok sopir yang semalam ia lihat melambai ke arahnya, wajahnya kembali kosong tanpa mata. Orang-orang di terminal tampak tak melihat apa-apa. Hanya Arman yang menyadari bus itu ada. Jantungnya berdegup kencang. Ia mundur, tapi langkahnya kaku. Dari pintu bus, seorang wanita turun perlahan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia melangkah ke arah Arman dengan langkah kaku, lalu berhenti tepat di depannya. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Kosong. Hanya permukaan pucat tanpa organ. Arman hampir berteriak. Namun sebelum suaranya keluar, wanita itu menyelipkan sesuatu ke tangannya. Sebuah tiket bus, bertuliskan, Jakarta, Bandung. 1 kursi, tanpa kembali. Arman menjatuhkan tiket itu, tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari sekuat tenaga, meninggalkan terminal, meninggalkan semua orang. Nafasnya memburu, langkahnya terhuyung. Namun semakin jauh ia berlari, semakin asing sekelilingnya. Jalanan berubah gelap, lampu kota meredup, suara keramaian menghilang. Hingga akhirnya, ia sadar, dirinya kembali berada di dalam bus. Kursinya sama, tulisan goresan di sandaran masih ada, bau anyir kembali menusuk. Penumpang-penumpang tanpa wajah duduk berjajar, dan di sampingnya, wanita tua dengan sorot mata dingin tersenyum samar. Aku sudah bilang, nak, mereka selalu kembali, dan kini, kau salah satunya. Arman ingin berteriak, tapi suara itu lenyap ditelan deru mesin bus. Roda kembali berputar, membawa mereka ke dalam kegelapan tanpa akhir. Di terminal Lewi Panjang, orang-orang melihat sesuatu aneh pagi itu. Seorang pemuda duduk sendiri di bangku tunggu, tatapannya kosong. Petugas mencoba menyapanya, namun pemuda itu menghilang begitu saja. Yang tertinggal hanyalah selembar tiket bus lusuh, bertuliskan, Jakarta, Bandung. 1 kursi, tanpa kembali. Terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti Jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe.